Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas sebentar aja ya soal penulis senang bahwa ternyata kayaknya ya penyakit fuel dilution yang ada pada motor penulis itu berkurang. Ini karena ketika penulis coba tes warna oli ya di 300 km oli Valvoline cam itu warna oli nggak ada hijau-hijaunya. Ini suspensi kelihatannya kayak YSS tapi kok nggak stabil ya. Ya entahlah. Jadi biasanya ya oli penulis itu warnanya pasti hijau. Mengikuti warna bensin Pertamax dan apa jenis apa ya, banyaknya fuel dilution. Jadi fuel dilution itu kan bensin nyampur ke oli mesin. Jadi kalau bensinnya biru ya warna oli jadi hijau. Kalau pakai Pertamax turbo ya jadi merah olinya. Maaf muter sekali. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena banyak hal, tapi katanya ya terutama karena pembakaran tidak sempurna. Tapi anehnya ini terjadi di motor baru loh ya. Penulis ini motornya kan mengalami fuel dilution itu semenjak dari umur ratusan kilometer ya. Baru terlihat jelas begitu pakai Fastron Techno umur motor 1400 ya. Terus ketika 600 km setelah itu jadi umur motor 2000, penulis cek warna oli hijau ternyata. Hijau. Terus ya nggak sembuh-sembuh ya. Pakai sado revitalizan di oli mesin juga nggak sembuh. Pakai apa lagi? Itu tok ya kayaknya ya. Jadi waktu pakai sado revitalizan itu sudah 600 km penulis drain ngedrain saat itu karena silinder senyap, tapi dalaman mesin itu loh jadi kritik gitu loh, nggak tahan denger kritik-kritiknya. Padahal ya kalau dibuat stasioner halus. Jadi
waktu itu warna oli wah hijau banget. Di video kurang begitu kelihatan ya, lebih cocok ketika diedit fotonya baru warnanya sesuai. Soalnya kalau yang difoto itu terlalu gelap ya, jadi hijaunya nggak begitu kelihatan. Hijau banget tuh, itu 600 km. Sementara itu ini 300 km. Warna oli ternyata masih ada merah-merahnya, ada hijau-hijaunya. Bebas lah dari warnanya Pertamax ya. Penulis pakai Pertamax terus. Jadi kalau solusinya orang-orang fuel dilution itu menangannya gimana menguranginya? Gagal 100 ya wes lah, wes gak ngurus. Orang-orang itu menyarankan kalau untuk mengurangi fuel dilution itu dua biasanya. Yang satu jangan pakai Pertamax kalau lagi pakai Pertamax. Jangan pakai Pertamax turbo kalau lagi pakai Pertamax turbo. Disuruh pakai apa? Suruh pakai Pertalite. Nah, ini penulis nggak terlalu suka dengan Pertalite karena pengalaman pakai di Suzuki Spin. Kalau habis pakai Pertalite, untuk bisa menghilangkan efek Pertalite-nya itu, efek motor jadi makin lambat, itu butuh sekitar 2 minggu atau ya sekitar 500-an kilometer mungkin, lupa penulis, mungkin 400-500 kilometer gitu baru hilang efek Pertalite-nya. Besar sekali kan berarti efeknya. Jadinya penulis males pakai Pertalite itu. Premium atau Pertamax nggak ada efek itu. Tapi kalau Pertamax turbo setuju. Cuma masalahnya pakai apa dong gitu loh. Kalau motornya butuh oktan tinggi, mau pakai apa? Pakai V-Power. Motor penulis ini, di motor penulis, V-Power itu justru memperparah fuel dilution. Jadi kalau mau bebas fuel dilution, jelas nggak bisa pakai V-Power. Malah kalau pakai V-Power makin parah ya. Rasanya kok malah lebih parah daripada pakai Pertamax turbo. Rasanya ya, yang penulis rasakan begitu. Bensin yang paling mengurangi fuel dilution itu bensin Shell Super. Jadi hanya ketika pakai Shell Super saja rasanya oli itu awet gitu loh, nggak cepet encer. Ini sama-sama Mesran Super ya. Olinya nggak berubah, bensinnya berubah, efeknya beda. Jadi kadang ya oli lagi enak-enaknya terasa awet, begitu pakai V-Power langsung olinya ini cepat rusak. Apalagi di motor penulis V-Power nggak nambah tenaga, jadinya males pakai V-Power. Terus akhirnya penulis continue pakai Shell Super terus gitu ya. Entah kenapa ya sekarang pakai Pertamax untuk dipakai review oli kali ya. Pertamax jelas menghasilkan fuel dilution lebih tinggi daripada Shell Super.
Satu hal yang penulis amati, yang bikin Shell Super itu apa namanya, mengurangi fuel dilution, rasanya adalah karena bensin Shell Super itu pelumasnya banyak. Jadi engine brake itu terasa berkurang jauh ketika pakai Shell Super. Bensin oktan 92 yang paling licin adalah Shell Super. Pertamax paling sedikit aditif pelicinnya. BP 92 ada, nggak banyak tapi ada. Kalau BP 92 itu yang lebih banyak itu adalah kemampuan pembersihan mesinnya. Karena pengalaman dari Shell Super itu, penulis yakin kalau pakai Pertalite fuel dilutionnya akan berkurang. Mengapa kok premium enggak? Premium kan oktannya paling rendah, ada soalnya kan bensinnya pakai premium gitu, ada pakai Pertalite atau premium gitu ya, zaman premium masih ada. Ternyata enggak. Premium itu penulis pernah ya pakai premium continue sampai 2 bulan, masih terjadi fuel dilution. Ya nggak kelihatan dari warna oli karena kebetulan warnanya sama bensin dan olinya. Tapi efek pengencerannya masih terasa. Walau penulis ingin percaya bahwa premium itu katanya lebih mengurangi fuel dilution daripada Pertamax, kalau penulis timbang-timbang kok rasanya enggak ya, sama saja. Jadi pakai premium pun ya wis umur oli begitu, pakai Pertamax umur begitu. Ini hasil pengalaman pakai premium berbulan-bulan, pakai Pertamax berbulan-bulan, nggak kerasa bedanya. Jadi solusi bensin yang mengurangi fuel dilution itu adalah bensin yang paling banyak olinya, paling banyak pelumasnya. Cirinya apa? Kalau pakai bensin itu engine brake-nya jadi minim sekali, jadi dilepas gas blondore lebih jauh. Itu yang jadi intinya. Iya, penulis jadi ingat nih, penulis janji ngisi bensin Pertamax nggak ditambahi aditif, tapi lupa penulis tak tambahi margarin. Jadi sekarang ini penulis pakai margarin berapa ya, 1 ruas jari kelingking ini. Engine brake minim ini. Kalau engine brake minim ini berarti ya fuel dilutionnya berkurang mungkin namanya. Soalnya pernah terjadi pakai Sado Revitalizan fuel mesinnya terasa licin engine brake-nya, tapi ya masih tetap terjadi fuel dilution. Entah lagi kalau ada beda ya, yang satu aditif bensin, satunya aditif oli kan beda. Jadi rekomendasi pertama itu ganti bensin Pertalite. Nah, dari pengalaman penulis dia 2 ya. Pengen ngomong singkat pendek-pendek kok tadi mongor gak karo-karo. Maaf ya ngocehnya kelamaan. Terus pokoknya kalau pengen mengurangi fuel dilution pakai bensin yang bikin engine brake itu berkurang, jadi dilepas gas gini motornya blondore lebih lama. Kerasa lah ya kalau tiap hari pakai motornya, masa gak kerasa. Terus cara yang kedua apa?
diiritkan. Coba mas diiritkan, coba mas diiritkan, coba mas diiritkan. Kebetulan penulis motornya NMAX. Untuk ngiritkan NMAX Old ya, untuk ngiritkan atau memboroskan itu bisa pakai software di setting JO nya ya. Kebetulan motornya masih termasuk yang bisa dirubah JO nya, soalnya NMAX New dan Aerox katanya sudah nggak bisa. Penulis sempat kepikiran apa benar diiritkan ya. Kalau diiritkan soalnya apa pertimbangannya ya, karena kan bensin itu masuk ke ruang oli karena ada bensin yang nggak terbakar. Jadi habis pembakaran ada sisa bensin yang nggak terbakar. Iya, masuk akal juga sih. Tapi penulis ya masih belum merasa perlu, soalnya penulis merasa motornya irit. Kalau dibuat lebih irit lagi takut ada masalah ya, karena motor kalau terlalu irit atau mesin terlalu irit jadi bikin panas. Kalau sudah panas itu repot. Penulis tunda terus sampai akhirnya muncul referensi bahwa di referensi itu dibuat makin boros itu justru makin berkurang fuel dilutionnya. Tapi bedanya sedikit banget, cuma apa sekian persen, 1%, 2% gitulah ya bedanya, nggak banyak. Ada penelitian juga yang apa sisa opone itu ya, dari kandungan bensin dilihat yang nempel ke pistonnya, ternyata kalau lambdanya 1 itu yang paling kecil apa pengendapannya. Ada di situ ya wis. Penulis pun gambling, wah berarti kalau motor diboroskan fuel dilution berkurang nih kalau menurut referensi itu. Ya wis, penulis putuskan untuk melakukan itu. Jadi bila orang lain itu mengatasi fuel dilution pakai diiritkan, penulis coba pakai diboroskan. Ya penulis sudah jelaskan bolak-balik bahwa tujuan penulis untuk pakai CO+5 untuk memboroskan motor adalah untuk mengurangi fuel dilution. Dan ya wes sekarang sudah CO+5. Yang kerasa pertama apa? Wah, tarikannya jadi makin mantep. Enak, sentakan terasa di semua rentang RPM. Mantep banget tadi motornya. Jadi sip, akselerasi enak atas bawah. Cuma ini masih tahap recovery, habis pakai aditif mungkin ya. Ini rupanya agak overdosis juga margarin pakaian. Tapi biar kakean masih enak tarikannya dibanding ketika pakai apa itu? Ketika pakai PRF turbo ataupun Klinos ya. Jauh lebih enak ya. Sik garang. Tapi ini kebanyakan jadinya efek licingnya yang lebih keluar. Engine brake kerasa banget berkurang ya. Tapi ya ternyata
300 km warna oli masih merah. Wah, wis seneng lah ya. Seneng wis, berarti salah asumsi orang-orang bahwa kalau fuel dilution itu solusinya adalah dibikin setelan irit. Enggak ya. Yang benar itu adalah dibuat lambda 1, dibuat pembakaran makin sempurna. Kok bisa diboroskan jadi makin sempurna? Ya lihat sendirilah grafiknya pembakaran, lihat sendirilah emisi bahan bakar. Jadi ada hubungan antara emisi bahan bakar dan pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu akan menghasilkan HC yang paling kecil. Pembakaran sempurna akan menghasilkan apa ya? Selain HC apa? Lupa. Wis nantilah tak posting gambarnya, nanti sekalian tak kasih keterangan lah. Karena ya itu, kalau pembakaran sempurna, bensin juga makin cepat habis juga. HC itu adalah hidrokarbon ya. Kalau HC keluar dari knalpot banyak, berarti ada masalah, ada bensin yang tidak terbakar. HC kan hidrokarbon. Hidrokarbon itu ya bensin ya oli. Jadi kalau HC-nya minim, berarti hidrokarbon yang di ruang piston lebih sedikit sisanya. Nah, itu alasannya. Jadi justru dengan diporoskan itu sisa bensin yang ada di ruang bakar jadi berkurang. Tentu nggak selalu semua ya, kalau diporoskan gitu akan berkurang. Tapi hubungannya dengan rasio pembakaran yang sekarang. Dan penulis curiga rasio AFR-nya bawaan NMAX ini terlalu irit. Misal idealnya 14,7, yang di bawaan motor antara 15 sampai 16. Kan keterlaluan iritnya. Jadi itu, makanya kan kita lihat kalau motor-motor yang modifan ya, kan dia nyari tenaga ya. Jarang yang kena fuel dilution kan kalau motor-motor kayak gitu. Yang kena fuel dilution itu ya biasanya motor-motor irit kan. Ya wis lah, itu yang pakai referensi. Yang jelas penulis sekarang sudah pakai CO plus 5, oli saat 300 km sama sekali nggak ada hijau-hijaunya. Ini 380. Tapi nanti untuk kepastian ya, menulis pasti cek lagi lah nanti kalau sudah 600 km. Ini olinya masih layak pakai ya. Jelas jauh lebih awet daripada Delta Loop. Sampai sekarang olinya masih halus. Tapi kalau digeber-geber kasar ya, wes nanti aja lah. Ini oli ya nggak bisa dibilang jelek-jelek amat, nggak bisa dibilang yang jelas nggak bagus, karena ya itu viscosity index improvernya yang kurang baik lah. Ya wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.